Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Oke teman-teman, ya sangat miris banget nih. Sekarang memang di akhir zaman ini banyak sekali orang-orang yang berpemikirannya, mindsetnya pendek ya. Seperti apa contohnya nih? Ada orang yang berbicara misalnya, buat apa punya banyak uang kalau nggak punya anak, katanya gitu. Kemudian dijawab sama yang banyak uang tapi nggak punya anak, buat apa punya anak kalau nggak punya banyak uang. Oke, hentikan ya, hal semua itu harus hentikan. Kita kembali ke aturan-aturan agama dan juga kita kembali ke pemikiran yang baik ya, pemikiran yang baik. Kalau ada orang yang berkata misalnya, buat apa kamu punya banyak uang kalau nggak punya anak? Hidup itu harus bersyukur, jawabannya ya. Segalanya yang Allah titipkan kepada kita itu, mau harta, mau anak ya, itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua juga bisa menjadi cobaan. Entah itu anak atau harta akan menjadi cobaan buat kita ya. Apakah kita berhasil mendidik anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, mengantarkan kita nantinya menuju surga, atau malah menjerumuskan kita ke api neraka. Begitupun harta, apakah harta itu menjadi cobaan buat kita, membuat kita terjerumus ya ke dalam dosa-dosa, atau harta kita itu akan nantinya kelak menjadi penolong kita gitu ya. Kita sedekahkan, kita infakkan. Mempunyai harta, kita beli tanah kemudian diwakafkan. Nah, itu menjadi cobaan atau membuat kita lebih baik. Semuanya itu titipan ya. Jangan saling jangan saling menghina gitu ya. Yang banyak uang, yang belum punya anak misalnya dikait-kaitkan, jangan. Kemudian ada lagi salah satu pertanyaan aku lihat di TikTok ya. Menurut Mbak, katanya, kata yang bertanya, bener gak sih menurut Mbak persepsi orang-orang yang suka ngomong gini, buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya di dapur? Kemudian dijawab kayak gini, hey, aku tuh sekolah tinggi itu supaya aku tuh pinter, cerdas, dan aku tuh katanya kerja banting tulang itu buat menjauhin hal-hal yang kayak gitu, menjadi babu katanya kan, masak, terus nyapu, ngepel. Nah, seharusnya jawabannya seperti ini teman-teman. Tolabul ilmi ala kulli muslimin wal muslimat ya. Jadi menuntut ilmu itu wajib ya buat umat muslim dan muslimah ya. Jadi benar kata mbaknya, kita akan menjadi pintar dan cerdas, bukan berarti kita menjadi orang yang sombong ya. Nah, dalam artian kita menjadi pintar dan cerdas, kita tahu gitu, ilmu pengetahuannya tahu gitu, gimana tugas kita sebagai istri, kewajiban kita sebagai istri, kita bisa tahu ya, karena kita itu orang yang berpendidikan gitu ya, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan gitu ya. Terus kita juga bisa membantu suami. Oh, jangan salah loh teman-teman ya, bisa masak, bersih-bersih rumah, walaupun itu semuanya katanya kewajiban suami. Dengan kita membantu orang lain saja kita mendapatkan pahala, apalagi kita membantu suami kita teman-teman. Nah, ganjaran masak aja nih, ganjaran masak kemudian dihidangkan kepada keluarga kita, kepada suami, kepada anak-anak kita, dan kemudian dimakan oleh mereka ya, oleh suami dan juga anak-anak kita. Ganjarannya itu ya, kita dibuatkan parit untuk penghalang kita ke api neraka. Jarak parit dengan kita itu ya, jaraknya dari bumi sampai langit diibaratkannya. Nah, itu untuk menghalangi kita ke neraka gitu teman-teman. Kita jangan pernah kita berpikir ya bahwa rumah tangga kalau kita masak, kalau kita nyapu, ngepel itu dijadiin babu misalnya gitu ya. Jangan. Jadilah itu tuh sebagai pahala, kita kumpulin pahala gitu. Dan juga buat ibu rumah tangga yang sudah sekolah tinggi gitu ya, oleh orang tuanya disekolahin gitu, kemudian kita menjadi wanita pengusaha gitu ya, kita tetap bersyukur, kemudian kita bisa membantu gitu kan penghasilan suami, kita juga bersyukur ya. Jangan menjadikan kita menjadi wanita yang sombong. Nah, kalau kita ingin memberikan peluang kerja, misalnya adanya asisten rumah tangga gitu kan, kita nantinya memberikan gaji sama orang-orang yang membantu kita, itu lebih baik gitu ya teman-teman. Kita juga bagi-bagi rezeki, tapi kita juga ketika menghidangkan masakan atau makanan dan juga sesekali kita masak buat suami kita, itu pahala.
Jadi jawabannya seperti itu ya. Kita jangan meremehkan. Nih, satu, jangan meremehkan orang yang kata wanita gitu kan. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga nanti bakal di dapur. Nah, itu nggak boleh. Tadi udah jawabannya, aku udah jawab tadi. Dan juga yang kedua ya, kalau kita mendengar persepsi orang yang seperti itu, buat apa sekolah tinggi-tinggi, buat apa sekolah kalau ujung-ujungnya di dapur. Terus jawabnya juga dengan sombong, kita nggak boleh ya. Kita memang betul menuntut ilmu itu agar kita menjadi orang yang pintar dan cerdas, maka kita juga harus bisa menjawab dengan pintar dan cerdas ya. Karena kita kan orang yang berpendidikan, kita tahu gitu ilmunya, kita dapat ilmu pengetahuan karena kita orang yang menuntut ilmu. Jadi jawabannya harus sesuai, jangan sampai ada kontroversi ya. Dan juga kemudian apalagi yang sekarang lagi viral, dan juga permasalahan puasa di bulan Rajab, puasa sunnah katanya nggak ada dalilnya. Masya Allah subhanallah, aku ini emang bukan orang yang ilmu agamanya banyak, bukan hanya orang biasa. Tapi nih kita buat orang-orang yang awam nih, aku kasih tahu ya, buat orang-orang yang awam, semua yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tiru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka puasa sunnah Rajab, jadi kita tiru ya, kita ikutin. Nah itu aja saran dari aku ya teman-teman. Nah kemudian juga ada di sini yang lagi kontroversi ceramahnya, ada salah satu ustazah katanya yang menormalisasikan masalah KDRT katanya gitu ya. Banyak yang mungkin salah paham yang dimaksud ustazah mungkin apa. Memang ada riwayat di sini ya yang kita ketahui itu pukullah katanya kalau buat wanita yang durhaka ya. Di sini itu harus digaris bawahi, bukan berarti dipukuli dihabis-habisan kayak mukulin yang maling misalnya, atau kayak mukulin orang yang berbuat jahat terus ketangkep dipukulin habis-habisan, bukan. Di sini tujuannya pukulah itu maksudnya pukulah dengan pukulan yang memberi ketegasan gitu ya, mendidik gitu, bukannya KDRT gitu teman-teman. Misalnya salah satunya contoh, istrinya itu tidak suka sholat, misalnya disuruh sholatnya males-malesan, nyeleweng, terus udah gitu sering keluar rumah tanpa izin suami, itu pokoknya melanggar perintah agama Islam aja ya. Buat bapak-bapak seperti itu jangan salah paham ya. Melanggar perintah Islam itu kita wajib gitu kan memberikan arahan kepada istri-istri kita gitu ya. Apabila beliau itu durhaka gitu atau melakukan dosa, kita harus arahkan. Tapi bukan berarti kita memukulnya itu dengan kebencian, dengan marah, emosi penuh dengan amarahan datang dari setan, bukan. Tapi kita mendidik gitu kan. Nah, sebaik-baiknya laki-laki, kita pun juga maksudnya di sini laki-lakinya juga harus bertanggung jawab gitu ya. Memang benar-benar sudah mencukupi lahir batin nafkahnya, kemudian juga selalu memberikan ajaran-ajaran yang baik, menuntun kepada hal yang baik kepada istrinya, hanya sebatas gertakan gitu pukulannya, jadi pukulan kasih sayang agar istri kita itu nanti kelak bisa di surga bersama kita gitu ya, bersama suaminya gitu ya. Buat bapak-bapak nih jangan salah paham ya, jangan salah mengartikan riwayatnya. Dan juga buat para ibu-ibu juga kita jangan mensalah artikan, misalnya gitu kena pukulannya itu berbeda karena kemarahan suami yang emosi, yang itu memang hawa nafsu setan gitu untuk memukul habis-habisan sampai berdarah-darah, sampai bengkak gitu kan. Itu memang sudah termasuk KDRT. Jangan mengumbar aib kepada siapapun, kepada teman-teman ceritanya enggak, tapi kita langsung saja lapor ke pihak berwajib atau kepada orang tua dulu, orang tua masing-masing, diselesaikan secara baik-baik gitu ya.
Nah, di sini ada kedua belah pihak yang harus sama-sama jangan mensalahartikan ya riwayat yang di situ untuk perempuan atau seorang istri yang nuyus ya, yang durhaka gitu. Di situ tuh digaris bawahi gitu kan. Dipukulnya juga bukan berarti dipukul harus dibikin berdarah-darah dan juga sampai bengkak. Bukan seperti itu ya, karena laki-laki yang mulia, seorang suami yang mulia itu memuliakan istrinya ya, walaupun itu salah, karena seorang istri itu kan sudah ada dalam riwayat itu dia itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok gitu kan. Kalaupun kamu mau meluruskannya gitu ya, itu malah akan menjadi pecah. Jadi seorang istri itu harus secara baik-baik, mendidiknya harus sabar gitu. Nah, kenapa kita harus sabar? Karena sebelum kita juga kan menikahi nih, sebelum seorang laki-laki menikahi seorang istri, pastinya kan kalian juga sudah mengenal dulu ya. Dia ini seorang istri yang aku jadikan istri, seorang perempuan yang aku jadikan istri, dia ini nantinya bakal gampang enggak untuk dijadikan istri itu, untuk diarahkan, dididiknya gampang enggak? Jangan sampai waktu sebelum nikah juga udah ketahuan itu tuh susah banget didiknya, kemudian setelah menikah kamu didik ternyata susah dididik, kemudian oleh kamu tuh dipukulin habis-habisan ya, sampai berdarah-darah, terjadilah KDRT. Jadi kamu sendiri yang menentukan ya, wahai para laki-laki. Di sini tuh terlihat gitu kan, gimana kamu sebelum menikahi perempuan itu dilihat dulu gitu ya, apakah ini tuh misalnya memang belum, ilmu pengetahuan agamanya belum pas, masih awam misalnya ya, nanti aku akan didik. Karena misalnya kamu udah lebih tinggi ilmu pengetahuan agamanya, kamu mau mendidik calon istri kamu nantinya setelah jadi istri, kamu kan bisa lihat ya, ini si perempuan ini tuh gampang enggak buat dididik, misalnya kayak gitu kan. Nah, kemudian juga kalau kamu misalnya mau sama-sama belajar ya, kalau kamu mau sama-sama belajar juga gitu kan, kita juga harus bicara lagi sebelum menikah ya. Kita akan sama-sama belajar gitu dalam ilmu agama, bagaimana berumah tangga dengan baik, harus seperti itu ya. Makanya kita itu kenapa dilarang berpacaran, tapi kita tuh harus ta'aruf, kemudian saling mengenal satu sama lain gitu dah. Terus saling dulu jadi perencanaan kedepannya nanti setelah rumah tangga, misalnya tinggal di mana, terus harus seperti apa gitu. Jadi makanya itu Islam melarang kita itu untuk berpacaran, karena memang sebuah pernikahan itu ya benar-benar kita tuh harus matang, harus tahu secara agama gitu ya. Sejarah agama Islam di situ sudah banyak pengetahuannya untuk berumah tangga seperti apa gitu ya, agar kita paham, agar kita bisa, walaupun kita menjadi orang yang memang masih awam, belum terlalu tahu gitu tentang ilmu pengetahuan agama, tapi kita bersama suami bisa bersama-sama belajar gitu, datang ke majelis untuk belajar, menuntut ilmu, dengar ceramah kayak gitu, bagus. Oke teman-teman. Nah, kembali lagi ke salah satu ustazah yang lagi viral ya, katanya kontroversi masalah ceramahnya itu ya, itu sedang mengisahkan seorang perempuan di Jeddah yang amat sangat menutup aib gitu, rapat-rapat, sampai kepada kedua orang tuanya pun beliau itu menutup, karena itu wanita yang amat sangat soleha. Jadi sehingga ini dapat digaris bawahi, suaminya itu sadar gitu maksudnya ya, bukan berarti misalnya kita dipukul. Jadi Mbak Ustazah itu sangat menormalisasikan bahwa KDRT itu katanya istri itu harus sabar, bukan seperti itu hanya mengisahkan, itu kisah gitu ya. Ini yang pada komennya Masya Allah gitu ya, mendoakan malah semoga Bu Ustazahnya sama Bu Ustazah yang dikisahkan, katanya kayak gitu ya. Nggak boleh teman-teman
Karena aku udah pernah bilang ya, kalau berdoa itu ya kita hal-hal yang baik aja, karena dengan kita mendoakan orang lain yang baik-baik, maka doa itu akan kembali kepada kita, teman-teman. Nah, begitu juga kita mendengar kisah ini ya, kita malah jangan menjudge gitu. Malah kita ambil dari sisi positifnya. Subhanallah, itu perempuan benar-benar kuat, benar-benar soleha gitu kan ya. Belum tentu perempuan yang lain misalnya, dan juga saya pribadi kalau diperlakukan seperti itu belum tentu bisa gitu. Jadi kita berdoa untuk diri kita sendiri, semoga kita bisa menjadi istri yang soleha, dan juga semoga suami kita juga menjadi suami yang soleh, sehingga tidak ada terjadinya KDRT, namun kita bisa benar-benar bersama-sama menjadi orang-orang yang baik gitu. Jadi maksud yang diceritakan oleh ustazah itu di Jeddah itu aib suaminya yang KDRT aja, seorang wanita itu rela dan mampu gitu kan, menahan gitu ya, menahan untuk berbicara kepada orang tuanya gitu, menceritakan kalau dia habis dipukul. Nah, jadi itu menjadi salah satu contoh gitu buat perempuan-perempuan lain yang menjadi seorang istri yang dibawa oleh suaminya itu sedang keadaan susah misalnya, kemudian sedang keadaan suaminya itu sedang sakit, atau misalnya suaminya mempunyai penghasilan yang sedikit. Itu kebanyakan para perempuan atau para istri itu kan membuka aibnya gitu ya. Suami saya begini-begini, untuk sehari-hari nggak cukup. Bahkan jangankan di ketemu orang langsung, bahkan di komen-komen aja banyak kan ya teman-teman. Bunda, suami saya tuh begini-begini, padahal itu tuh nggak boleh ya teman-teman, nggak boleh bukain aib ya. Nah, itu saja ya tanggapan dari aku tentang kontroversi yang lagi viral di sini ya, secara baik-baiknya seperti apa itu saja. Oke. Untuk semuanya jangan lupa untuk like, komen, dan juga share ya, agar orang-orang bisa mengerti juga, bisa paham gitu. Kita tuh sebagai manusia saling ini aja, saling memahami. Kemudian jangan saling menghina ya, kita saling belajar aja, saling sharing gitu. Coba kalau misalkan pemikiran kita itu saling positif, insya Allah ya Indonesia tuh nggak akan ada haters, tapi kita semuanya netizen yang sangat cerdas, pintar, dan baik. Karena haters itu kan sama dengan pembenci itu dilarang di agama Islam, kita nggak boleh benci-bencian. Assalamualaikum.